Atau dari GMI atau dari hadir yang menentukan kenapa judulnya atau tajuknya harus love song? Ya ini saya juga sebel sama Eko ya, karena dia nggak punya konsep apa-apa waktu mau bikin ini. Jadi, pokoknya Mas Moki yuk, lagu-lagunya yuk, ayo. Konsepnya gimana? Nah, terserah Mas Moki aja katanya. Jadi judul itu pun kita temukan sambil makan nasi goreng di Pondok Indah waktu itu. Jadi intinya harus anak jaksa biar kelihatan. Which is literally makanan Pondok Indah. Kalau makan nasi goreng di sini nggak masuk mas. Ada. Jadi nama Love Songs ini sebenarnya menurut Mas Evo, carilah nama yang harus mewakili feeling atau vibe dari album ini. Jadi waktu itu kita cari beberapa nama, cuman kayaknya yang orang Indonesia dengan gampang mengucapkan, tapi juga bukan bahasa Indonesia, misalkan Love Songs itu kayaknya pas deh gitu. Jadi akhirnya tercetuslah Love Songs. Memang akhirnya proses seperti itu jalannya harus dengan Mas Eko ya, karena mungkin dengan BNI belum bisa, jadi makanya dia hadir nih sebagai project leader di sini. Hadir lagi, mungkin karena itu dia hadir ya, jadi disebut terus ya. Dia ada. Oke, baik. Oke Mas Moki, kan proses pembuatannya, proses produksi juga tadi kan melibatkan ada di 3 kota ya, ada musisi-musisi juga yang dilibatkan. Boleh diceritakan nggak teman-teman media sekalian proses produksinya ini seperti apa? Jadi mungkin ada teman-teman yang belum tahu, saya sudah tinggal di Bali selama dari 2016, berarti 8 tahun ya, 8 tahun kurang lebih. Tetapi tim produksi saya tersebar ada di 3 kota lain, ada di Jakarta, ada di Jogja, dan ada di Solo. Karena jadi supaya saya bisa mengerjakan banyak hal dalam waktu yang pendek, saya tidak bisa kerjakan sendiri. Misalkan contoh mengedit musiknya atau mengedit vokalnya, itu saya kirim dulu ke Jakarta. Ada tim saya yang mengerjakan itu. Setelah itu musiknya, karena ini temanya adalah synthpop. Synthpop itu banyak menggunakan synthesizer. Band sound dari keyboard saya tidak banyak, itu ada di teman saya yang di Solo. Jadi saya kirim data ke Solo, dikerjakan di sana, dirapiin, termasuk sound drumnya, sound keyboardnya, sehingga menjadi apa yang didengar. Kalau dari yang versi yang saya buat di Bali itu masih raw, masih mentahnya. Untuk dimatangkan dikirim ke teman saya yang ada di Solo. Setelah yang Solo selesai, yang Jakarta selesai, semua data itu dikirimkan kembali ke Bali. Di Bali saya pastikan lagi semua sudah benar. Semua data yang benar itu saya kirimkan lagi ke tim saya yang memixing dan memastering. Ini proses final dari sebuah karya audio. Dikirim ke Jogja, di sana dia memix dan master tanpa saya tungguin. Kenapa harus dia? Karena dia sudah hafal. Jadi dari Jogja itu, jadi tadi sudah Bali, Jakarta, Solo, Bali, terus balik lagi ke Jogja, agak ribet memang. Nah dari Jogja sengaja biar ada ceritanya. Travel promotion kamu. Kalau saya bilang Solo Bali, saya kirim mixing ke Arab gitu kan agak pas. Jadi ke Jogja, baru kemudian hasil akhir inilah yang kita bisa dengar. Memang karena semua itu tidak ada di Bali Pak. Ada mungkin cuma saya kurang cocok. Mahal. Maksud saya mahal. Yang saya bayar itu memang mahal. Bayar dia. Saya tak perlu. Oke baik, jadi ini produksi di beberapa kota lainnya ya. Intinya memang serut itu. Biar ada bahannya buat gampang tulis. Baik, lagu Mas Moki nyanyikan sendiri, dan 3 lagu yang terpilih adalah Rio Febrian, Jemari, dan juga Kake. Kira-kira pertimbangannya apa Mas Kake memilih mereka? Ini pertanyaannya. Karena menurut saya tidak mempertimbangkan apa-apa. Tidak, karena gini, makanya. Jadi sebenarnya, ini saya ceritakan sejujur-jujurnya ya, biar ada bahan yang menarik gitu, biar gak sekedar launching gitu ya. Jadi sebelum saya berdiskusi dengan Hadir, saya sudah berdiskusi dengan GMI mengenai pembuatan album dengan konsep yang lain. Tetapi pada saat itu memang seperti tidak ketemu gitu, satu poin, bukan poin, ada time frame yang nggak ketemu, bagaimana mengerjakannya dan segala macamnya.
Lalu project itu di hold, bukan cancel ya, di hold. Di hold, oke. Ketika di hold, sebagai musisi yang perlu makan, saya harus cari ke tempat lain. Oke. Jadi saya Cek toko sebelah. cari project lain. Oke. Ya, jangan bilang itu jalan, tapi project lain ya. Di sana saya kerjain tuh satu gitu kan. Di tengah-tengah itu tiba-tiba ditelepon lagi. Oke. Tapi yang telepon Pak Epoy. Mas Boki, bagaimana kalau kita membicarakan lagi project yang tertunda di GMI itu? Oke. Cuman bedanya project leadernya menjadi Epoy. Gitu. Dan labelnya juga ganti. Saya belum tahu saat itu. Oh, oke. Belum tahu. Lalu kemudian ketemulah sama Mas Epoy, garis miring mewakili GMI juga pasti. Lalu dalam waktu yang singkat itu kurang lebih hampir 2 bulan lah ya, hanya dalam 2 bulan Mas Epoy meminta materi baru berbeda dengan yang dibicarakan dengan GMI. Inilah yang menjelaskan kenapa harus hadir dulu tidak ke GMI, karena ada proyek yang berbeda ini. Dalam 2 bulan itu harus ada lagu baru yang nanti akan eksklusif di aplikasi. Jadi tidak bisa kemana-mana dulu. Nah, disitulah letak keberuntungan saya, karena memang saya sudah punya stok. Jadi kebetulan karena saya tinggal di Bali, waktu luang saya banyak. Jadi setiap hari saya produksi sampai saya bisa stok sekian lagu yang belum rilis. Nah, ini yang diambil oleh Hadir. Nah, kemudian Hadir bilang, tapi Mas, kita perlunya 10, kurang 3. Yang saya punya 7 kan, kurang 3. Nah, 3-nya ini gimana? Saya bilang, Mas Epoy, maaf nih, saya kan lagi ada kerjaan dengan yang lain. Jadi saya serahkan yang 7 ini, yang 3 silakan Mas Epoy mikir begitu. Kemudian ya sudah dirancanglah keartisannya siapa, lagunya apa. Pokoknya Mas Epoy update. Selama itu diupdate, dan saya agak memang dalam artian sejujurnya saya tidak terlalu mempertimbangkan karena pikiran saya lagi ke yang lain. Sementara Mas Epoy ini sebagai project leader harus segera mendapatkan 3 lagu sisanya. Nah, tiba-tiba saya ditelepon oleh Rio. Oh, ini proyek apaan buat suruhnya ini? Dulu, saya nggak tahu Mas Rio, apa nih? Cerita Rio, bla bla bla. Oh, mungkin yang Mas Epoy itu, yang Hadir itu. Jadi akhirnya sambil berjalan baru saya tahu ada Hadir Kakek, ada Hadir Jemari gitu. Untuk di proyek ini membantu dari 10 lagu, kuota 10 lagu. Itulah kenapa ini agak jonggrang ya. Bahkan 3 minggu sebelum rilis pun dia baru nanya, Mas Boki punya video musiknya nggak untuk lagu yang saat total di sini? Nggak ada. Bisa dibuat nggak? Oh bisa. Besoknya langsung syuting kayak gitu aja. Jadi ini project yang hadir, project yang ada, project yang GMI, ya, biar adil ya. Project yang GMI dan hadir. Di tengah-tengah saya sedang mengerjakan yang lain sebenarnya. Tapi ternyata malah muncul duluan ya. Ya, tapi saya terus terang saya bersyukur karena yang hadir, karena yang datang di proyek ini, Kakek Rio dan Jemari itu berhasil menyamakan vibe-nya dengan 7 lagu yang saya punya. Jadi nggak beda gitu loh. Itu yang saya syukuri. Baik, thank you Mas Boki untuk penjelasannya. Dan sekarang pertanyaan. Aku kaget. Surprise. Yang jelas pasti ini kan nggak baru sekali aku kerja sama Mas Pongki di album Mas Pongki yang 10 tahun lalu juga aku ada di situ nyanyiin lagu yang Mas Pongki juga, dan kita memang udah sering ketemu, sering ngobrol lah ya. Dan ketika dapat lagu, kebetulan saya dapat lagu 1000 tahun lamanya. 1000 tahun lamanya itu masih lekat banget di kepala gua, di kuping gua, di kita semua tuh. Tulus yang bawa yang kemarin tuh. Ternyata itu udah 10 tahun lalu. Udah 10 tahun lalu, dan kaget juga tiba-tiba dapat lagunya gini. Mau dibikin apa nih? Mau dibikin apa? Mau dibikin seperti apa? Karena kan lagu ini waktu pertama kali keluar juga tahun 2000 ya, Tom ya? Tikus itu 2000 ya. Tahun 2000. Kalau dari zaman radio independen 97 bahkan. Wow, gila. Jadi kalau biar nggak terlalu tua kan ya, 2000 ya pas keluar ya. Jadi keluarnya juga udah tahun 2000, jadi udah 24 tahun ini. Udah lama banget, kebayangkan yang kita juga udah berapa tahun sekarang ya.
udah tua juga. Tapi ketika Tulus bawain waktu itu emang jadi sesuatu yang baru. Nah, tugasnya penyanyi yang sekarang ini, si ini gimana di challenge? Oke deh, boleh deh. 1000 tahun lamanya musiknya di mana? Gue dengerin dulu. Kita mau ngapain nih Glenn sama lagu ini? Gue mau kasih warna apa? Gue mau harus ngapain? Terus gue sempet ngobrol juga ngomong, kayaknya gue bakal nyanyiin kayak original waktu Ojibus nyanyiin deh. Karena gue mau bawa itu ke yang ini dengan synth-pop gitu ya, musiknya sangat modern, retro ya, yang synthesizer banyak sekali ya. Jadi satu hal yang menurut gue menarik, album ini menarik dan single ini menarik. Itu kan 7 lagu Mas Pongki nyanyi sendiri ya di situ ya. Tapi kebetulan yang bakal keluar singlenya saya ini, yang 1000 tahun lamanya jadi single ya. Jadi single, jadi saya jadi nyari duit buat Pongki untuk yang 7 lagu itu ya. Saya dipaksa untuk mencari duit di albumnya Pongki. Kamu nggak ada cinta-cintanya sama aku. Sudah saya rencanakan sejak lahir. Tapi bersyukur juga karena di saat ini ya ada proyek-proyek ke depan yang mau saya jalani, tapi ada single yang akhirnya saya bisa bawain nanti ke depan. 1000 tahun lamanya kan lagu yang sangat top ya. Gue mau ngomong bahasa yang saya bantu ya, top karena semua orang pasti bisa nyanyiin lagu itu. Jadi gue nggak usah susah payah untuk nyanyiin, entah mereka tahu dari versi gue atau versi lain terserah, tapi mereka pasti nyanyi gitu. Jadi gue bisa nyanyi gitu nih kira-kira perasaannya. Oke.